Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua, selamat pagi. Saya percaya kita menikmati hadirat Tuhan di ibadah kita masing-masing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah doa bersama kita setiap malam antara jam 21 sampai jam 22. Ya, kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, juga untuk dunia ini yang sedang mengalami COVID-19. Kita berdoa biar belas kasihan Tuhan boleh dinyatakan bagi bangsa ini boleh bebas dari wabah COVID-19. Lalu yang kedua adalah doa puasa berantai 40 hari ya, sudah dilaksanakan dari tanggal 15 April yang lalu dan akan berakhir nanti tanggal 24 Mei ya. Doa puasa ini dilakukan secara berantai untuk seluruh jemaat ya, bisa dilaksanakan bersama-sama seluruh anggota atau secara pribadi. Tujuan dari doa puasa ini adalah supaya kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi keselamatan bangsa ini dalam menghadapi wabah virus COVID-19, dan juga bagi saudara-saudara kita Bani Kedar yang memasuki bulan Ramadan, supaya ketika mereka berpuasa, mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya itu pengumumannya, biar kita penuh sukacita, penuh syukur untuk mendengarkan firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di dalam situasi yang tidak ideal. Ya, saya percaya kita makin biasa dengan situasi ini. Dan terima kasih untuk mendoakan saya dan keluarga. Ya, kami pun juga berdoa untuk saudara semua ya, jemaat Tuhan di ujung Menteng. Mari kita tetap saling mendoakan supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit ini dengan tetap bergembira, dengan tetap bersyukur, dan tentu dengan terus belajar untuk memberkati juga orang-orang lain. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya saya akan sampaikan satu topik ya dengan judul, satu topik khotbah dengan judul ya masih menyangkut pandemi COVID-19 yang hari-hari ini terus sedang mengguncang dunia ini. Saya percaya itu atas izin daripada Tuhan. Nah, kalau atas izin daripada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu itu pasti akan mendatangkan kebaikan ya bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, itu sebabnya melalui renungan ini saya rindu sisi baik daripada pandemi ini terus kita dapat alami ya. Nah, saya akan berikan judul topik khotbah ini, pandemi COVID-19 dan kemurnian ibadah orang percaya. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang seringkali mungkin ditanyakan oleh banyak orang, ya. Apakah pandemi ini merupakan hukuman dari Tuhan, saudaraku? Saya merasa ada cukup banyak orang yang merasa bahwa pandemi ini merupakan hukuman Tuhan atas dunia ini. Nah, saudara, secara teologis memang ada pandangan yang menganggap bahwa semua kemalangan atau bencana yang datang di dalam dunia ini merupakan hukuman daripada Tuhan. Nah, inti daripada teologi ini, saudaraku, ya, itu berkata bahwa kalau orang itu taat, maka dia akan beroleh berkat. Sebaliknya, kalau dia tidak taat, maka dia akan kena kutuk. Nah, seperti itu saudaraku ya, ini sebuah pandangan yang hitam putih.
Namun, saudara, kalau kita meneliti Alkitab secara lebih menyeluruh, maka kita akan dapati bahwa pandangan ini tidak boleh diterapkan pada semua kasus, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Sebab tidak semua yang buruk merupakan hukuman. Demikian pula tidak semua yang terlihat baik adalah berkat Tuhan. Sebagai contoh misalnya, di dalam kasus Ayub, saudaraku. Para sahabat Ayub itu salah memberikan nasihat. Karena mereka berpikir Ayub menderita, begitu rupa penderitaannya, pasti Ayub ini telah berbuat dosa. Atau selama ini telah menyembunyikan dosanya. Nah sekarang Ayub tidak bisa menyembunyikan itu karena sekarang Tuhan sudah menghukum Ayub. Nah saudara, ternyata tidak demikian saudaraku. Ayub menderita bukan karena dia berbuat salah, tapi itu merupakan bagian daripada rencana Tuhan untuk kebaikan Ayub. Nah kalau kita perhatikan juga di dalam kitab Mazmur pasal 73. Di sana pemazmur berkata, sedikit lagi dia akan terpleset. Dia menjadi orang yang menjadi ragu-ragu mungkin dengan imannya. Kenapa? Karena dia cemburu. Dia melihat orang yang fasik justru sehat-sehat, gemuk-gemuk, bertambah kekayaannya, seolah-olah tidak menderita. Sedangkan dia yang berusaha menjaga hidupnya suci, seperti kena tulah setiap hari. Nah ini menimbulkan satu goncangan iman di dalam hidupnya. Tapi ketika dia kemudian masuk dalam hadirat Tuhan, baru Allah buka di situ. Ternyata orang-orang yang kelihatannya keberkatan itu, akhir daripada hidupnya adalah menuju kepada kebinasaan. Jadi saudaraku, apa yang kelihatan buruk belum tentu hukuman. Apa yang kelihatan baik belum tentu itu berkat Tuhan. Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan kehidupan orang percaya lainnya, khususnya para rasul, saudaraku, yang diberi kuasa begitu hebat oleh Tuhan untuk beritakan Injil. Akhir daripada hidup mereka, kematian mereka seringkali begitu mengenaskan kalau dilihat dari sudut pandang dunia ini, saudaraku. Ada yang mati tubuhnya terbelah karena ditarik oleh 2 ekor kuda, satu arah utara, satu arah selatan. Ada yang dipenggal, ada yang disalib dengan kepalanya di bawah. Belum dengan cara yang lainnya, saudaraku. Nah itu sebabnya saudaraku, mari kita mau berhati-hati di dalam menanggapi pandemi ini. Apakah sebuah hukuman dari Tuhan atau bukan? Nah, ada seorang rekan hamba Tuhan yang saya kutip pendapatnya, saudaraku, karena apa yang disampaikan mengkonfirmasi apa yang ada di dalam hati saya. Ya, hamba Tuhan ini bernama Yakub Trihandoko. Ya. Ini catatannya, beberapa pertimbangan agar kita tidak mudah beranggapan bahwa pandemi ini sebuah hukuman. Ada 3 hal dia catat di sini. Yang pertama, Allah tidak akan menghukum orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sesuatu yang tidak mungkin di dalam syafaat Abraham kepada Allah. Dijauhkan hal itu. Bahwa Allah menghukum orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Kita tahu ketika kemudian Allah menghukum Sodom dan Gomora, Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Sekalipun istrinya karena tidak taat dengan perintah, dia melihat ke belakang, akhirnya dia menjadi tiang garam. Tapi ini ada prinsip, ketika Allah menghukum orang fasik, tidak bersama-sama dengan orang benar. Juga di dalam kasus di mana Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, pada malam itu ketika Allah menghukum orang Mesir, semua anak sulung dari keluarga orang Mesir, baik manusia maupun binatang, semua mengalami kematian. Tapi di tanah Israel, di tanah di mana orang Israel berdiam, saudaraku, di sana tidak ada kematian karena ada tanda darah
di kedua tiang pintu dan ambang atas pintu itu. Nah, jadi kita melihat, saya percaya Allah tidak akan menghukum orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Nah, kalau kita melihat korban dari pandemi COVID-19 ini, saudaraku, bukan hanya orang yang gak percaya, saudaraku. Banyak di antara mereka yang percaya kepada Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya percaya mengabdi sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencintai Tuhan, ternyata atas izin Tuhan mereka mengalami seperti itu. Jadi saya percaya ini bukan sebuah penghukuman daripada Tuhan. Yang kedua, hak untuk menilai baik, buruk, dan penghakiman atas sesuatu hanya ada di tangan Tuhan saja. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 5 ini Paulus mengatakan, jangan kita menghakimi sebelum waktunya, sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nanti waktu Yesus datang kali yang kedua, dia datang sebagai hakim. Nah, dia yang berhak menghakimi, saudaraku. Selanjutnya yang ketiga, dikatakan begini, jika ini sebuah hukuman, maka kalau kita menolong orang yang sedang terkena wabah ini, itu sama saja artinya dengan melawan tindakan Tuhan. Sudah pasti bukan demikian, saudaraku. Saya percaya gereja tidak boleh berpangku tangan dalam menghadapi situasi ini. Kita perlu membantu. Ya, karena kita percaya ini bukan penghukuman daripada Tuhan. Kita perlu menolong orang-orang itu. Terima kasih kita sudah mengumpulkan persembahan-persembahan itu di kebaktian di rumah-rumah saudara. Puji Tuhan, sudah jadi berkat. Bukan hanya bagi jemaat, orang lain juga ada beberapa gembala dari sidang perintisan. Ketika mereka diberkati, mereka sangat bersyukur karena mereka juga terdampak karena pandemi ini, saudaraku. Nah, apa pandangan saya, saudaraku? Sederhana saja saya punya pandangan. Bagi saya, pandemi COVID-19 ini adalah sebuah peringatan, saudara. Peringatan yang keras bagi semua orang, bagi bangsa-bangsa. Kenapa, saudaraku? Saya merasa suasana kebatinan dunia ini saya rasa telah jauh meninggalkan Tuhan. Seolah-olah dunia ini sudah berjalan sepertinya tidak memerlukan Tuhan. Dunia perlu diperingatkan dengan keras. Seperti seorang pelukis yang begitu asik melukis di satu bukit, setelah jadi dia begitu kagum dengan lukisannya. Dia mulai memandang lukisannya, makin dipandang dari jauh, makin kelihatan bagus. Dia mundur sampai ke tepi jurang, saudaraku. Kawannya yang melihat kalau dia nggak sadar, yang mundur dia pasti jatuh ke jurang. Itu sebabnya kawannya dengan cepat ambil batu lalu melempar kepala pelukis itu. Pelukis itu marah, saudaraku. Tapi waktu dia marah justru dia jalan menjauhi tepi jurang itu. Seperti itu, saudaraku. Saya percaya hari-hari ini ada satu peringatan yang keras dari Tuhan atas bangsa-bangsa. Ya, atas raja-raja, atas pemimpin-pemimpin dunia. Supaya mereka datang kepada Tuhan, saudaraku. Nah, bagi orang percaya sendiri, saya percaya pandemi ini merupakan satu sarana untuk memurnikan kehidupan ibadah daripada orang-orang percaya kepada Tuhan. Menjelang hari kedatangannya yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Nah, pandangan saya ini, saudaraku, lebih menitik beratkan pada sisi baik. Sisi baik yang ditimbulkan oleh kegoncangan karena pandemi ini, saudaraku. Karena saya percaya Allah itu baik, apa yang dikerjakan itu selalu baik, saudaraku. Sekalipun caranya kadang-kadang kita nggak bisa terima atau kita nggak bisa mudah mengerti. Tapi saya percaya Allah punya rancangan yang baik. Nah, rancangan itu bagi saya adalah bagi kehidupan ibadah orang percaya. Ibadah di dalam artian bukan kebaktian di rumah berapa jam, saudaraku. Tapi ibadah sebagai satu gaya hidup, ibadah sebagai satu pengabdian kepada Allah. Yang harus sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya saya mau kita membaca, saudaraku, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Ayat 28 dulu kita baca. Di sana dikatakan,
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, gereja itu adalah kerajaannya Allah, mewakili kerajaan Allah di atas muka bumi, dan kita terhisap di dalamnya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita sudah ada di dalam kerajaan itu, maka firman Allah berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudaraku, segala sesuatu digoncangkan di atas muka bumi ini supaya kelihatan satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Yesus sebagai rajanya. Kita adalah rakyatnya, saudaraku. Kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Nah, kita perlu sedikit mengerti kata tidak tergoncangkan. Di dalam kata Yunaninya dikatakan asaliotos. Itu artinya tidak goyah, tidak tergerak, seperti perusahaan yang tetap stabil. Saudara, mana ada di dunia ini, saudaraku, yang akan tetap stabil, kecuali kalau dia dibangun di atas kebenaran firman. Yesus membangun gerejanya di atas kebenaran, yaitu di atas dirinya sendiri. Dia pernah berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan pintu gerbang alam maut tidak akan sanggup menahannya. Jadi saudara, mari kita bersyukur karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Nah, di dalam ucapan syukur itu yang terpenting juga dikatakan supaya kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, mari kita perhatikan, menurut cara yang berkenan. Kita rindu, kita beribadah kepada Tuhan, pengabdian kita makin berkenan kepada Dia. Menurut cara yang berkenan, kata Yunaninya eurestos. Diterjemahkan, didefinisikan sebagai in a manner well pleasing to one. Acceptable. Dengan cara yang menyenangkan seseorang. Dengan cara yang dapat diterima tentu oleh Allah, saudaraku. Nah, mari kita perlu bertanya, apakah pengabdian kita ini, saudaraku, sudah makin berkenan tidak kepada Dia? Bagaimana caranya supaya kita dapat beribadah dengan cara yang menyenangkan Tuhan, dengan cara yang dapat diterima oleh Allah? Firman Tuhan meneruskan dengan kata, dengan hormat dan takut. Katakan bersama saya, dengan hormat dan takut. Mengapa dengan hormat dan takut, saudaraku? Karena Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi saudara, Allah itu Allah yang penuh rahmat, penuh belas kasihan, tetapi Allah juga yang bisa murka, saudara. Kita perlu memperhatikan keseimbangan ini. Ya, Dia panjang sabar, Dia penuh dengan kelapangan hati, Dia penuh dengan kekayaan kemurahan. Tapi maksudnya supaya kita dituntun kepada pertobatan. Mari, saudaraku, kita mau belajar memanfaatkan situasi pandemi yang luar biasa ini untuk jadi sarana kita merenung, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk belajar dari firman-Nya, untuk bertanya kepada Tuhan, apakah selama ini ibadah kita sudah sungguh-sungguh menyenangkan Dia? Apakah ibadah kita sudah sungguh-sungguh dapat diterima oleh Allah? Ini penting, saudaraku. Kalau kita perhatikan di perjanjian lama, Nadab dan Abihu, anak Imam Harun, saudaraku, mati karena dia mempersembahkan api yang asing, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di perjanjian baru, saya percaya Allah punya kemurahan, akan ada penghakiman nanti. Tapi hari-hari ini adalah masa kemurahan. Tapi masa kemurahan ini harus kita pakai untuk masuk ke dalam pertobatan yang lebih lagi, saudaraku. Mari kita manfaatkan.
Supaya jangan terlambat, saudaraku. Supaya jangan nanti Allah datang justru menghanguskan kita. Tapi biarlah Allah datang melalui situasi seperti ini, yang sukar ini, untuk memurnikan. Katakan bersama saya, memurnikan. Karena Allah mau ibadah kita adalah ibadah yang murni. Itu yang Allah inginkan. Mulai daripada iman yang murni, saudaraku. Minggu lalu saya sampaikan, iman yang murni adalah iman yang hanya didasarkan atas kebenaran firman. Bukan atas dasar mujizat, bukan atas dasar situasi dan kondisi di sekeliling kita yang bisa berubah. Tapi di atas dasar firman Allah yang tidak pernah berubah. Juga Allah menginginkan hati nurani yang murni. Paulus berkata karena dia punya pengharapan akan kehidupan yang kekal itu. Makanya dia menjaga hidupnya, menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Allah maupun manusia. Hati nurani yang murni ini menolong kita untuk peka. Kalau ada pikiran yang salah, sedikit saja ucapan yang salah, itu akan menegur kita dan mendorong kita untuk mengakui dan menyelesaikan itu. Supaya terus kita punya kepekaan terhadap dosa. Juga peka tentu terhadap kebenaran. Allah ingin penyembahan yang murni, yang memuaskan hatinya Allah. Bukan datang menyembah Dia supaya kita diberkati. Saya percaya kita pasti diberkati ketika kita menyembah Dia. Ketika kita jadikan seluruh kehidupan kita satu persembahan kepada Dia, pasti kita diberkati. Tapi kita lakukan itu bukan karena kita mau diberkati, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, di sini perlu dimurnikan penyembahan kita. Juga hikmat yang murni, hikmat yang dari sorga yang didasarkan atas firman, hubungan-hubungan yang murni di antara kita, hubungan-hubungan berdasarkan kasih yang murni ketika kita saling menasehati. Nah, ini penting, saudara. Di rumah-rumah kita, mari hubungan-hubungan dibereskan selama masa PSBB. Mari kita hubungan-hubungan kita bereskan di rumah kita. Nanti kalau kita ketemu lagi dalam jumlah besar, saudaraku, kita beres juga hubungan kita dengan saudara-saudara yang lain. Tentu sekarang pun bisa. Juga kita perlu melayani dengan hati nurani yang murni. Menginginkan juga firman yang murni. Seperti bayi yang rindu air susu yang jati, yang murni. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya ibadah yang murni. Saya ingin membacakan Yakobus 1 ayat 27. Di sana dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, seringkali ibadah yang murni dalam konteks Yakobus 1 ayat 27 ini lebih dititik beratkan kepada mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tapi sebetulnya masih belum selesai di situ. Masih dilanjutkan begini. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang murni adalah ibadah yang betul-betul tidak dicemari oleh tujuan-tujuan, tidak dicemari oleh nilai-nilai, tidak dicemari oleh prinsip-prinsip dunia. Tapi semata-mata dibangun di atas kebenaran, di atas tujuan yang murni, di atas nilai-nilai yang murni, prinsip-prinsip yang murni, yang semuanya datang dari firman Tuhan. Mari kita manfaatkan, saudaraku, situasi ini untuk mendatangkan satu suasana di hati kita. Oh Tuhan, terima kasih masih hidup sampai hari ini. Tuhan, tolong saya untuk membereskan sikap, motif-motif di dalam ibadah saya kepadamu. Ya, itu menjadi doa saya dan kiranya menjadi doa kita semua, saudaraku. Nah, bagian terakhir, mengapa Allah menginginkan kemurnian ibadah kita, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Dua ayat yang familiar buat kita. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Cara hidup yang didasarkan atas tujuan-tujuan, nilai-nilai yang dari dunia ini, saudara.
yang sia-sia. Kenapa sia-sia, Pak? Sia-sia karena tidak ada buahnya nanti. Sia-sia karena itu sepertinya hanya untung di dunia ini saja, tapi tidak sampai kepada kekekalan. Itu sia-sia, saudaraku. Nah, kita sudah ditebus dari cara hidup seperti itu, saudaraku. Ya, nah ditebusnya dikatakan bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dikatakan dengan perak atau emas. Barang-barang yang ada di dunia ini, saudaraku. Melainkan dengan darah yang mahal. Dibandingkan ya, saudaraku. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Apa itu? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang dikatakan yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, Allah hanya mau terima persembahan domba itu kalau domba itu tak bercacat, tak bercela. Yesus itu anak domba Allah yang darahnya tak bercacat, tak bercela, murni, saudaraku. Karena kita ditebus dengan harga yang begitu mahal, darah Yesus yang tak bernoda, tak bercacat, begitu murni, bersih. Tidak ada noda dosa. Itu sebabnya tidak berlebihan kalau kita juga berikan hidup kita, persembahkan ibadah kita yang makin lama makin murni, makin lama makin murni. Makin lama makin menyenangkan hati Tuhan. Makin lama makin dapat diterima oleh Dia. Mari saudaraku, kita manfaatkan pandemi COVID-19 ini sebagai satu sarana untuk kita justru makin mendekat kepada Tuhan. Bukan jauh, saudaraku, makin dekat. Kalau dulu kita menyimpang, sekarang setelah masa ini justru kita kembali kepada firman Allah. Pemazmur berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku memegang janji-janjimu. Mari saudaraku, kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau pegang kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya. Kita mau hidup berdasarkan kebenaran firman-Nya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Biar Dia yang sempurna dalam rencana dan karyanya. Dia memurnikan hidup kita terus-menerus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, oh, murnikan dengan Roh-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur pagi hari ini. Kami telah diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati kami Tuhan. Celikkan mata hati kami untuk melihat rancangan Tuhan melalui segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami percaya kalau orang dunia barangkali tidak mengerti apa yang ada di balik semua ini. Tetapi orang percaya ada Roh Allah di dalamnya. Biar Roh Allah menyingkapkan kebenaran tentang apa yang Allah mau kerjakan melalui pandemi COVID-19 yang sedang mengguncang dunia hari-hari ini. Khususnya bagi orang-orang percaya. Tuhan, tolonglah melalui situasi yang sukar ini justru kami makin mendekat kepada Engkau. Makin mencintai Engkau, mencintai firman-Mu. Makin murni motif ibadah kami. Makin murni dalam segala sesuatu yang kami kerjakan sebagai satu pengabdian kepada Tuhan. Supaya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu, yang dapat Engkau terima ya Tuhan. Biarlah kami makin hormat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak, anak remaja, kaum muda, keluarga-keluarga muda yang lebih senior, para lansia, ibu janda, juga semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajar kami terus bergembira, terus bersyukur, agar kami tetap kuat melewati masa yang sukar ini. Dengan pengharapan ini, mari Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat, limpah rahmat dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya berkata, amin.